Assalamualaikum anak-anakku. Oke, gimana nih kabarnya? Oke, hari ini kita akan membahas tentang teks deskripsi ya. Jadi kemarin kita kan sudah membahas tentang pengertian, ciri-ciri, terus macam-macam jenis-jenis teks deskripsi. Nah, kemarin itu ada 4 jenis teks deskripsi ya. Yang pertama itu ada deskripsi tempat atau spasial, deskripsi benda, deskripsi orang, dan deskripsi waktu. Kemarin juga sudah kita bahas satu persatu contoh-contohnya dari deskripsi tempat atau benda sampai deskripsi waktu. Nah, kemarin kita juga sudah membahas tentang struktur teks deskripsi yang ada 2 itu loh. Jadi ada identifikasi dan deskripsi. Kemarin kita juga sudah membahasnya. Terus ciri-ciri kebahasaan juga kemarin kita sudah membahasnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penggunaan huruf kapital pada teks deskripsi. Nah, jadi nanti kalian ketika menulis teks deskripsi itu harus memperhatikan penggunaan huruf kapital yang baik dan benar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada penggunaan huruf kapital itu pada nama orang. Nah, pada nama orang kita harus menggunakan huruf kapital. Contohnya, Dewi Sartika. Ini D besar, S-nya juga besar. Untung Suropati. U-nya juga nanti besar ya. Seperti ini contohnya. U besar, terus ini Suprapati. S-nya juga besar. Terus ada Fathahilah. Itu F-nya juga menggunakan huruf besar. Nah, yang kedua ada huruf pertama nama bangsa, suku bangsa dan bahasa. Misal, bangsa Indonesia. Ini I-nya menggunakan huruf besar. Terus suku Jawa, J-nya nanti juga menggunakan huruf besar. Terus ini contoh lagi, suku Toraja. Nah, S-nya kecil ya, dan T-nya itu menggunakan huruf besar. Terus ada suku Sunda. Nah, SS pada suku kan menggunakan huruf kecil nih. Terus S pada Sunda itu menggunakan huruf besar. Nah, yang ketiga itu ada huruf pertama nama tahun, bulan, hari. Nah, terus hari raya atau hari besar itu menggunakan huruf kapital. Misalnya bulan September, berarti S-nya itu menggunakan huruf kapital. Terus sekarang Agustus, A-nya juga menggunakan huruf kapital. Terus Jumat, J-nya juga menggunakan huruf kapital. Nah, ini satu catatan bahwa ketika kita menulis Jumat itu tidak menggunakan petik atas ya. Jadi hanya Jumat seperti ini. Ini penulisan yang betul sesuai dengan KBBI. Terus misal lagi hari raya Idul Fitri, berarti I-nya besar, terus F-nya juga besar. Nah, yang keempat yaitu ada huruf pertama nama geografi. Misal Prancis, Portugis, terus Arab, itu menggunakan huruf besar. Terus ada juga Dieng, itu juga menggunakan huruf besar. Ini contohnya ya, dataran tinggi Dieng itu menggunakan huruf besar. Nah, yang kelima itu ada keterangan suatu budaya atau kekhasan. Misal pempek Palembang, berarti M-nya itu nanti kecil dan P-nya itu menggunakan huruf besar. Nah, ini di sini contohnya adalah songket Palembang ya. Jadi S-nya itu kecil dan P-nya itu besar. Ada lagi batik Pekalongan, P-nya juga besar. Batik Jogja, berarti yang besar apa? Huruf J-nya, gitu ya. Nah, terus selanjutnya ini huruf kapital itu tidak
tidak dipakai ya. Ini ibu garis bawahi bahwa tidak dipakai untuk menulis huruf pertama nama geografi yang seorang diri. Misal hanya teluk. Nah, itu T-nya itu menggunakan huruf kecil. Kenapa? Karena hanya menulis teluk, bukan misalnya teluk Sunda, atau misalnya Selat Sunda, itu nanti S-nya menjadi besar. Nah, yang kedua, huruf kapital juga tidak digunakan sebagai nama jenis atau nama geografi, tapi yang untuk jenis lainnya, misal jeruk Bali gitu. Itu tidak menggunakan huruf kapital, tapi menggunakan huruf kecil, karena nanti kalau sampai jeruk Bali itu berarti sudah menjadi makanan ya. Terus contohnya lagi gula Jawa, itu juga ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Ya, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.